Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Nah, di sini apakah ada yang sudah pernah belajar tentang iman kepada malaikat? Nah, mungkin kalian sudah pernah belajar di SD maupun di TK. Baik, kita akan mengupas materi tentang iman kepada malaikat. Pada pembelajaran kali ini ada tujuan yang harus kita capai, yaitu kalian bisa memahami tentang iman kepada malaikat sebagai fondasi kepercayaan. Kemudian peserta didik dapat menghubungkan antara iman kepada malaikat dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang ketiga, hikmah dari beriman kepada malaikat itu bagaimana? Dan yang keempat, sikap yang harus tercermin ketika kita sudah iman terhadap malaikat. Nah, berbicara tentang iman kepada malaikat, apakah kalian sudah memahami apa itu pengertian iman dan apa itu malaikat? Ada yang sudah tahu? Nah, baik, kita akan bahas satu persatu, yaitu tentang pengertian apa sih itu iman dan apa itu malaikat. Nah, iman itu sendiri menurut bahasa Arabnya itu berasal dari kata amana yu'minu imana, yang diartikan sebagai percaya atau yakin. Nah, percaya kalau dalam kamus bahasa Indonesianya itu diartikan sebagai meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar, nyata adanya. Seperti itu, berarti yakin, percaya bahwa sesuatu itu ada. Lantas, apa itu malaikat? Nah, malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi atau dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi iman kepada malaikat itu bisa kita simpulkan bahwa kita itu mengakui keberadaan malaikat yang selalu taat kepada Allah. Kita itu yakin bahwa malaikat atau makhluknya Allah yang bernama malaikat, meskipun tidak tampak di depan mata kita, kita yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada. Kita yakin keberadaannya malaikat tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifatnya malaikat. Nah, sifat-sifatnya malaikat ini apakah sama dengan manusia seperti kita? Tentunya berbeda, karena dari bentuk sifat penciptaannya saja berbeda. Kita oleh Allah diciptakan dari anak turunnya Nabi Adam. Nabi Adam sendiri itu diciptakan dari tanah. Nah, sedangkan malaikat itu sudah dijelaskan tadi bahwa diciptakan dari nur atau cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu akan memiliki sifat yang berbeda dengan kita manusia, yaitu yang pertama, sifatnya malaikat, dia itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat itu tidak pernah makan dan minum. Nah, itu istimewanya. Kalau manusia masih makan dan minum. Kemudian malaikat itu tidak pernah berhenti dan letih untuk berzikir kepada Allah. Kemudian tidak berjenis kelamin dan selalu mendoakan hambanya supaya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu berjaga di setiap harinya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke nama-nama malaikat dan tugasnya. Sebenarnya malaikat yang Allah ciptakan itu sangatlah banyak. Akan tetapi kita sebagai orang iman itu harus mengimani 10 malaikat yang sudah kita ketahui itu, baik dari namanya, kemudian tugas-tugasnya, dan selanjutnya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena senantiasa malaikat itu adalah petugas
tugasnya Allah yang selalu mengintai manusia. Salah satunya nanti ada raqib dan atid yang selalu ada di samping kanan kiri kita untuk mencatat amal-amal manusia. Nah, baik, kita ke malaikat dan tugasnya, yaitu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu layaknya yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu Al-Quran. Nah, ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk membaca Al-Quran, yaitu tidak serta-merta diturunkan dalam bentuk Al-Quran kemudian Nabi Muhammad bisa membaca, tapi melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan malaikat Jibril juga diperintah Allah untuk mengajari Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu Mikail. Nah, Mikail ini tugasnya sebagai pengatur kesejahteraan makhluk, seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Jadi segala sesuatunya itu Allah yang mengatur melalui para malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini dia tugasnya yaitu meniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Nah, saat ini malaikat Israfil ini sedang mengulung trompet itu, menunggu perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk meniup trompet sangkakala itu. Nah, kemudian nanti setelah tiupan yang pertama itu langit dan bumi, alam semesta ini akan hancur. Kemudian tugasnya yang kedua, di trompet yang kedua itu membangkitkan manusia di padang mahsyar. Nah, kemudian malaikat Israil. Nah, malaikat Israil ini tugasnya untuk mencabut seluruh makhluk manusia yang ada di bumi kalau sudah waktunya, mencabut nyawanya manusia. Jadi ketika manusia mati itu karena Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawa seseorang tersebut. Nah, kemudian malaikat Munkar. Nah, malaikat Munkar ini malaikat yang akan ditemui ketika manusia berada di dalam kubur, yang mana malaikat Munkar ini akan menanyai manusia yang sudah meninggal di alam kubur. Apakah apa yang sudah dikerjakan selama di dunia, apa perbuatan baik yang sudah dilakukan di dunia, dan lain sebagainya. Kemudian malaikat Nangkir. Nah, malaikat Nangkir ini bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. Dia bertanya dengan hal-hal yang baik-baik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini malaikat yang ada di samping kanan kita, yaitu tugasnya mencatat amal baik manusia. Kemudian yang selanjutnya malaikat Atid, malaikat yang ada di samping kiri kita yang senantiasa mengawasi kita, yang siap untuk mencatat amal buruk di setiap manusia. Kemudian malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini malaikat yang menjaga pintu surga. Ketika nanti kita diqadar baik mati masuk surga, selamat dari neraka, kita akan disambut oleh malaikat Ridwan. Nah, yang ke-10 yaitu malaikat Malik. Yaitu malaikat Malik di sini tugasnya yaitu sebagai penjaga pintu neraka, sebagai malaikat yang siap untuk memberikan azab bagi para penghuni neraka. Nauzubillah min zalik. Semoga kita dipertemukan dengan malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Nah, iman kepada malaikat itu merupakan anjuran atau perintah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan juga terkandung di dalam rukun iman. Kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya
hendaknya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu dan malaikat-malaikatnya Allah itu tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Artinya di sini malaikat itu ya hamba yang sangat luar biasa yang Allah ciptakan, yang di situ tidak punya hawa nafsu, kemudian tidak pernah berbuat dosa dan selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia yang tidak ada apa-apanya ini supaya selalu beriman kepada Allah dan iman kepada malaikat dan lain sebagainya. Nah, kemudian hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama itu menjadi motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Kemudian yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Nah, tadi kan sudah ada tuh malaikat Raqib dan Atid yang mana di setiap harinya itu selalu menjaga kita, mengawasi kita dan siap untuk mencatat amal baik maupun amal buruk kita. Jangan sampai di setiap harinya itu hanyalah amal buruk yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga itu supaya kita tetap optimis dalam berusaha, karena Allah memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberikan rezeki melalui malaikat Mikail. Kemudian kita selalu yakin bahwasanya segala sesuatunya itu diberikan melalui malaikat-malaikat tersebut. Nah, kemudian berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput. Nah, ini merupakan cerminan ketika kita beriman kepada malaikat Israil. Jadi kalau kita ingat malaikat Israil, maka kita akan ingat dengan kematian yang semakin dekat. Kemudian selanjutnya selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan kuburnya. Di sini ketika kita teringat dengan malaikat mungkar dan nangkir, kemudian mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada malaikat Raqib. Kalau kita beriman dengan malaikat Raqib berarti niat dan perbuatan baik itu selalu ada dalam diri kita. Kemudian nih, kalau kita beriman kepada malaikat Atid, nah kita dapat mewujudkannya dengan menjauhi niat buruk, tidak berkata kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku yang tercela. Kemudian kalau kita iman kepada malaikat Ridwan, bagaimana? Diwujudkan dengan memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dengan aman, kemudian menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Kemudian ketika kita teringat dengan malaikat Malik, maka kita memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Baik, demikianlah materi tentang iman kepada malaikat. Apakah ada pertanyaan? Nah, jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui komentar ataupun bisa melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.